Hi viewers, welcome back to Elaboration. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai satu terminologi yang erat kaitannya dengan perilaku pelecehan seksual, perilaku penindasan terhadap wanita atau diskriminasi terhadap wanita. Karena belakangan seperti yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual terhadap wanita yang muncul ya. Jika saya bisa sedikit bercerita tentang kasus-kasusnya secara singkat ya, yaitu ada seorang mahasiswi dari Mojokerto, Jawa Timur, masih muda, dan almarhumah ini bunuh diri karena dihamili oleh pacarnya, dan dia begitu stres, depresi, dan frustasi mendapat tekanan dari sekitar, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di samping makam ayahnya. Dan almarhumah ini cara bunuh dirinya adalah dengan meminum racun sianida. Begitu tragis ya. Dan yang cukup ramai juga, yang barusan muncul juga adalah seorang guru pesantren di Bandung, Jawa Barat yang menghamili, bayangkan, 14 santri dan 8 diantaranya hamil. Bahkan sudah ada yang melahirkan 4 orang kabarnya. Nah, sebetulnya melihat fenomena-fenomena yang cukup miris ini karena melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita ya. Jika saya boleh mengambil kesimpulan, ini sebetulnya adalah karena adanya perilaku misogini. Misogini ini adalah rasa benci yang ekstrim terhadap kaum perempuan. Selain rasa benci, bisa juga rasa tidak suka atau pandangan dan stigma yang buruk terhadap kaum perempuan. Dan orang-orang yang berperilaku misogini ini disebut misoginis. Dan para misoginis ini tidak hanya pria kepada kaum wanita, tetapi bisa juga terjadi ke sesama perempuan, begitu. Perilaku sinis, perilaku kasar, omongan tidak baik, begitu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana perilaku misogini ini bisa terjadi. Ada dua faktor. Yang pertama itu adalah trauma dari masa lalu dari kaum perempuan, misal pernah mendapatkan pola asuh yang tidak baik dari seorang ibu begitu, atau dari pengasuh, atau pernah ada hubungan tidak baik dengan adik perempuan, kakak perempuan. Biasanya perempuan cenderung melakukan jika marah ya, silent treatment atau ghosting, atau hal-hal yang bisa berdampak psikis atau emosional sehingga kita jadi teringat dan memunculkan trauma dan bahkan dendam, begitu. Akhirnya kita berperilaku sinis terhadap kaum perempuan. Kemudian yang kedua ada toxic masculinity. Seperti yang kita tahu, maskulinitas adalah sikap jantan dari seorang pria. Sebetulnya sikap jantan ini betul ya viewers, yaitu laki-laki ini punya power, kemudian sebagai makhluk yang kuat dan tangguh. Tetapi dengan toxic masculinity ini disalahartikan, laki-laki jika kamu jantan adalah tidak boleh menangis, kemudian posisimu jauh lebih tinggi di atas perempuan, begitu. Jadi perempuan itu posisinya ada di bawah laki-laki, dan pola pikir seperti ini akhirnya membuat para lelaki merasa lebih unggul dan lebih kuat, lebih powerful dibandingkan wanita. Dan jika ada wanita yang lebih unggul darinya, baik dari dalam bidang karir atau dalam bidang apapun itu, maka si pria ini atau perempuan ini, sesama perempuan bisa terjadi ya, maka dia akan merasa benci dan sinis terhadap perempuan tersebut. Jadi ada dua hal yang bisa memunculkan perilaku misogini tadi ya. Yang pertama, trauma sikap masa lalu dari seorang perempuan, atau toxic masculinity itu tadi. Nah, ini perlu diketahui juga oleh viewers ya, ciri-ciri orang misoginis ini. Yang pertama ini suka menyalahkan wanita. Misal contoh terdekat ya, jika ada kasus pelecehan seksual, ada yang bilang, salah tuh perempuan, kenapa dia berpakaian terbuka, pakai baju yang bener dong. Atau misal kita punya anak perempuan, lebih memberikan saran kepada anak perempuan, dijaga dong anak perempuannya. Kenapa tidak kita balik? Didiklah anak laki-laki kita supaya dia bisa menjaga pandangannya, menjaga etika dan sikap terhadap wanita. Betul nggak ya? Biasanya seperti itu yang terjadi di budaya timur kita. Kemudian misal ada perempuan yang
tidak suka merawat diri. Ya, kenapa nggak merawat diri, badannya melebar atau gendut begitu. Dia tidak suka merawat diri. Harusnya perempuan kan terlihat cantik, elok, dan mempesona gitu, baik di mata laki-laki maupun mata perempuan. Itu termasuk salah satu hal yang membuat kaum perempuan akhirnya merasa salah, sedangkan itu bukan kesalahannya, dan akhirnya dia merasa itulah perempuan, saya selalu salah begitu, karena kembali lagi kita selalu disalahkan. Nah, itu salah satu perilaku misoginis yang tentunya sangat merugikan untuk wanita ya, karena mau tidak mau kita harus minta maaf dari kesalahan yang belum tentu kita perbuat. Lucu sekali ya. Kemudian yang kedua, para perilaku misogini ini tidak suka diatur. Biasanya mereka merasa superior, wanita itu posisinya rendah begitu, dan biasanya lebih sulit diajak berkompromi dan cenderung otoriter dalam suatu hubungan misalnya. Dan biasanya kalau dalam hubungan pernikahan atau hubungan asmara dan percintaan, menganggap bahwa perempuan ini adalah makhluk yang lemah dan selalu salah, sehingga biasanya laki-laki cenderung egois karena merasa ya apapun itu saya yang cenderung punya hak untuk mengatur, perempuan harus ikut apa yang saya katakan. Sebetulnya jika tujuannya baik tidak masalah, tetapi jika pengaturannya ini sudah melebihi batas, tentunya bisa menjadi posesif dan bisa berdampak buruk untuk yang diatur ya, terutama kaum perempuan tersebut. Kemudian yang terakhir, biasanya orang-orang yang berperilaku misoginis ini bersikap baik, ramah kepada pria begitu, baik dari pria ke pria atau perempuan ke pria. Tetapi jika sudah bertemu dengan kaum wanita tersebut atau kaum perempuan, dia akan merasa hal itu normal atau sah-sah saja untuk berperilaku kasar, sinis, atau bahkan mengolok-olok dan merendahkan begitu viewers. Sehingga inilah yang memicu timbulnya misal KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, karena mereka merasa ya martabat wanita begitu rendah, mereka memang makhluk yang lemah dan rendah yang harus nurut sama kita, dan untuk mendapatkan perilaku yang kasar, omongan kasar, diolok-olokin begitu viewers, ya mereka layak aja. Kalau menangis disalahkan, mereka memang makhluk lemah begitu, karena kembali lagi orang-orang yang melakukan perilaku misogini merasa mereka superior, sedangkan kaum wanita itu inferior begitu. Jadi perlu kita ingat ya bahwa memang perilaku misogini ini banyak terjadi di budaya timur dan cukup mengerikan, dan tentunya untuk para viewers kita harus bisa mengerti ya bahwa jika ada tindakan-tindakan di sekitar viewers yang kemungkinan mencurigakan, bisa ada potensi terjadinya pelecehan seksual atau perilaku kekerasan, bahkan misal yang sudah berumah tangga ada potensi terjadinya KDRT, viewers berhak untuk lapor ke pihak yang berwajib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Dan mudah-mudahan informasi yang aku berikan buat viewers mengenai perilaku misogini ini bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat untuk viewers. Tentunya melihat fenomena di Indonesia ini, budaya timur sangat kuat mengenai merendahkan martabat wanita begitu, dan mudah-mudahan kita semua tersadar bahwa kita semua ini sama, dan dunia akan lebih indah tentunya jika kita saling menghargai dan menghormati tanpa melihat gender, baik pria atau wanita, mana yang lemah, mana yang lebih kuat, itu kita hilangkan ya. Kita di sini saling menghargai, menghormati, dan tentunya semuanya akan lebih indah. Thank you for watching viewers. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe di Elisa Widya Channel. See you in the next episode. Bye bye.